Fikih Ramadan. Mari perluas ilmunya agar semakin lapang hatinya. Doa buka puasa lemah atau salah? Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lagi ngapain kamu? Berdoa? Iya nih, lagi baru berdoa mau buka puasa. Emangnya kenapa? Loh, Allahumma laka sumtu itu kan hadisnya lemah, doif, fitnah itu. Mana boleh diamalkan? Gak apa-apa sih, yang penting berdoa. Doif, raimu sih doif. Adalah terlalu berlebihan kalau kita menyalahkan doa tersebut, apalagi menyetempelinya sebagai bid'ah. Karena sebagai doa, asal maknanya tidak bertentangan dengan akidah Islam dan tidak mengandung maksiat, maka doa itu disunahkan. Meskipun dengan redaksi yang kita susun sendiri, sekalipun itu berbahasa Arab. Apalagi doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-saimu hatta yuftira wa da'watul mazlum tuhmalu alal ghamam wa tuftahu laha abwabus samawat yaqulu rabbu azza wa jal wa izzati la ansurannak walau ba'da hinin. Yang artinya 3 orang, yang mana 3 orang ini doanya tidak akan tertolak. Yang pertama yaitu al-imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Dan yang ketiga, orang yang dizalimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi kemuliaanku, aku pasti akan menolong kalian semua meskipun setelah beberapa waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dari Sayyidina Abi Hurairah. Maka seyogianya kita tidak bermudah-mudahan dalam menyalahkan orang yang berdoa ketika berbuka puasa. Doa Allahumma laka sumtu. Mengenai doa ini memang ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW berdoa dengan doa tersebut. Diriwayatkan bahwasanya annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imamul Baihaqi, juga Al-Imam Tabarani dan Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Dalam catatan kaki kitab Jami'ul Usul karya Ibnul Athir dengan tahqiq oleh Syekh Abdul Qadir Ar-Arnaud dan juga disempurnakan oleh Bashir Uyun Maktabah Darul Lughah Bayan di juz 6 halaman 378 dikatakan bahwasanya nomor 2358 dalam kitab puasa bab perkataan saat berbuka ini statusnya memang mursal, akan tetapi hadis ini memiliki syawahid yang mana akan memperkuat hadis tersebut. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Faqih Al-Hafidh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang merupakan kitab rujukan madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya wal mustahab an yakula inda iftarihi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Al-Imam Munawawi mengatakan yang artinya dan disunahkan ketika berbuka puasa itu adalah mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis tersebut. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab
juz 6 halaman 363. Nah, begitu juga ulama besar dari madhab Hambali yang bernama Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menyatakan bahwasanya wa yustahabbu ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur wa an yuftira ala tamri wa in lam yajid fa'alal ma' wa an yaqula inda iftarihi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu subhanaka wa bihamdik Allahumma taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Yang artinya disunnahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, dan dianjurkan agar berbuka dengan kurma atau jika tidak ada maka dengan air, dan ketika berbuka hendaklah membaca Allahumma lakasumtu dan doa yang sudah kita baca di atas tadi. Teman-teman bisa melihat ini dalam kitab Asy-Syarhul Kabir karya Al-Imam Ibnu Qudamah juz 3 halaman 76. Kemudian tentang doa Zahabadz Dhama'u. Bagian hadis dari doa tersebut juga termaktub di dalam beberapa kitab. Di antara kitab hadis yang mencantumkannya adalah kitab karya Al-Imam Abu Dawud. Beliau menyatakan bahwasanya ra'aitu ibnu Umar yaqbidu ala lihyatihi fayaqta'u ma zada 'alal kaf. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya bahwasanya Sayyidina Marwan bin Salim berkata, aku melihat Sayyidina Abdullah bin Umar memegang jenggotnya dengan seukuran satu kepalan dan beliau memotong apa yang lebih dari satu genggaman ini. Kemudian beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau berbuka puasa, telah hilang rasa penatku dan basahlah tenggorokanku dan tetaplah pahala dicurahkan atasku insya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Nah, selain doa-doa tersebut, ada juga beberapa doa yang diriwayatkan oleh para ulama. Berikut beberapa redaksi doa buka puasa. Yang pertama, riwayat Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Ad-Du'a, halaman 286. Ada doa, Bismillah, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Kemudian yang kedua, doa yang termaktub dalam kitab Al-Musannaf karya Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di juz 2 halaman 344 bahwasanya Sayyidina Rabi' bin Khusaim ketika berbuka membaca doa alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Yang ketiga, dalam kitab Tartibul Amali di juz 1 halaman 344 diriwayatkan bismillah walhamdulillah Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu subhanaka wa bihamdik taqabbalhu minni innaka antas sami'ul alim. Riwayat yang keempat juga diriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar ketika hendak berbuka puasa beliau membaca ya wasi'al maghfirah ighfirli. Hadis riwayat Al-Imamul Baihaqi. Teman-teman sekalian, apa yang telah kita sampaikan ini bersumber dan dicatat oleh para ulama dengan sanad-sanad yang mereka bawakan. Toh semisal di antara itu ada yang dhaif misalnya, itu tidak masalah karena ini bagian dari fadhailul a'mal. Ketika Anda membaca doa yang menurut Anda sahih, itu silahkan, hak Anda. Tetapi tidak dengan cara mengatakan doa-doa yang dibaca oleh orang selain Anda itu kemudian direndahkan, apalagi disalah-salahkan, apalagi dibid'ah-bid'ahkan. Ada baiknya sebelum kita mengomentari, yuk perluas dulu literasi dan wawasan kita. Percaya deh, semakin banyak wawasan dan keilmuan seseorang, pasti akan bertambah juga kebijaksanaannya. Ingat, kebaikan bukan untuk
diperdebatkan, tetapi untuk diamalkan. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk fokus memperbanyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.